Halo Tepers, jadi kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan alat kami, yaitu kendali penyiraman otomatis dari sensor kelengasan tanah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra dengan NPM 211407102. Perkenalkan, saya Triska Febiola Manik dengan NPM 21140710002. Perkenalkan, nama saya Novel Aulia dengan NPM 211407110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolis, NPM 21140711056. Selamat menyaksikan! Berikut rangkuman hasil yang telah kami dapatkan. Skematik yang kami buat ini adalah yang pertama itu ada LCD. Nah, pada LCD ini SCL dihubungkan kepada A5, SDA dihubungkan kepada A4, VCC dihubungkan kepada 5V, GND dihubungkan dengan GND. Sedangkan untuk MMC, GND dihubungkan dengan GND, VCC dihubungkan dengan 5V, CS dihubungkan dengan pin 4, MOSI dihubungkan dengan pin 11, SCK dihubungkan dengan pin 13, MISO dihubungkan dengan pin 12. Sedangkan untuk RTC, GND dihubungkan dengan GND, VCC dihubungkan dengan 5V, SDA dihubungkan dengan A4, SCL dihubungkan dengan A5. Kemudian ada potensio dan ada modul yang dihubungkan kepada sensor, ada relay, ada baterai, dan ada pompa. Pertanian merupakan sektor yang sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup dan pengelolaan yang efisien. Di banyak wilayah, sumber daya air menjadi semakin terbatas akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan peningkatan permintaan dari berbagai sektor. Selain itu, praktik irigasi tradisional seringkali tidak efisien dan dapat menyebabkan pemborosan air serta penurunan kualitas tanah. Tanah yang terlalu kering atau terlalu basah dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Kondisi air yang terlalu kering dapat menyebabkan stres air pada tanaman, menghambat pertumbuhan dan menurunkan produktivitas. Di sisi lain, tanah yang terlalu basah dapat menyebabkan pembusukan akar, memicu penyakit tanaman, dan mengurangi kualitas panen. Oleh karena itu, pengelolaan kelembapan tanah yang optimal sangat penting untuk mencapai produktivitas pertanian yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Sistem otomatis berbasis sensor kelengasan tanah adalah teknologi yang digunakan untuk memantau dan mengelola tingkat kelembapan tanah secara otomatis. Sistem ini sangat digunakan dalam berbagai aplikasi pertanian, hortikultura, dan konservasi air. Dalam konteks ini, teknologi sensor kelengasan tanah menawarkan solusi inovatif untuk memantau dan mengendalikan irigasi secara otomatis, mengurangi pemborosan air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Sistem otomatis berbasis sensor kelengasan tanah menggunakan sensor yang ditanam di dalam tanah untuk mengukur tingkat kelembapan secara real time. Sensor-sensor ini kemudian terhubung dengan sistem kontrol yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sistem irigasi berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian, sistem-sistem ini memastikan bahwa tanaman hanya menerima air ketika benar-benar diperlukan, menghindari over irrigation atau under irrigation yang dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas tanaman. Adapun tujuan dari sistem penyiraman otomatis berbasis sensor kelengasan tanah ada dua. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi pemborosan air dengan menyiram tanaman yang hanya saat dibutuhkan berdasarkan data kelembapan tanah yang akurat, dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya air yang terbatas, terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan.
Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin tanaman mendapatkan jumlah air yang optimal untuk pertumbuhan sehingga meningkatkan hasil panen, mengurangi resiko penyakit tanaman yang disebabkan oleh irigasi yang tidak tepat, baik kekurangan maupun kelebihan air. Di bagian ini kami akan menjelaskan dan memperkenalkan alat-alat atau komponen-komponen elektronika yang kami gunakan dalam proses pembuatan kendali penyiraman otomatis berbasis sensor kelengasan. Pertama ada Arduino, adalah perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Kemudian di sini ada MMC sebagai penyimpan data. Kemudian ada papan rangkaian untuk meletakkan komponen-komponen elektronika. Kemudian ada RTC sebagai jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu. Dan ada relay yang untuk mengalirkan arus listrik. Dan ada baterai sebagai pensuplai listrik ke sistem elektronika. Kemudian ada potensio yang dimana resistor yang resistensinya dapat diubah atau diatur sesuai kebutuhan rangkaian elektronika. Selanjutnya terdapat modul dari sensor yang telah kami gunakan, yaitu sensor kelengasan tanah. Nah, berikut ini adalah modulnya dan ini adalah sensornya. Berikut tampilan dari prototipe yang telah kami buat.
Kalibrasi sensor merupakan suatu pengujian kelayakan terhadap sensor untuk mencapai hasil sesuai dengan indikator yang diinginkan, yaitu akurat dan presisi, dengan penambahan suatu model persamaan supaya tujuan tersebut tercapai. Nah, tujuan atau fungsi kalibrasi adalah untuk memastikan akurasi atau ketelitian dari sensor tersebut sehingga instrumen yang digunakan dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengambilan data pada kalibrasi. Langkah awal yang kami lakukan yaitu dengan menguji menggunakan sensor kelengasan tanah dengan menggunakan 8 jenis kelembaban tanah mulai dari sangat kering hingga sangat basah. Kami melakukan 3 kali pengulangan pada masing-masing percobaan. Pada masing-masing percobaan, sampel ditancap dan dicabut setiap 2 menit. Setelah itu, data sensor didapat. Kami mengambil sedikit tanah pada masing-masing sampel untuk digunakan dalam menghitung nilai kadar air pada setiap sampel dengan metode gravimetri atau pengeringan dengan oven. Setelah itu, kami mengolah data yang kami dapatkan menggunakan Excel. Nah, berikut data yang kami peroleh dari proses kalibrasi sensor kelengasan tanah. Dari semua data yang diperoleh dari percobaan 1, 2, dan 3, kami rata-ratakan. Begitu pula dengan data dari kalibrator. Diperoleh hasil pengovenan selama 1 kali 24 jam. Diperoleh datanya, lalu kami rata-ratakan setiap percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Diperoleh bahwa data percobaan sensor 1, 2, dan 3 diperoleh rata-ratanya dari percobaan pertama adalah 17,3%. Sedangkan untuk data percobaan 1, 2, dan 3 kalibrator itu diperoleh rata-ratanya dari percobaan pertama, yaitu dari sampel pertama adalah 17,8%. Untuk data percobaan sensor 1, 2, dan 3 pada percobaan sampel terakhir diperoleh rata-ratanya adalah 62,5. Sedangkan untuk data percobaan 1, 2, dan 3 dari kalibrator dari percobaan terakhir, sampel terakhir diperoleh rata-ratanya 61,5. Berikut merupakan grafik yang kami buat dari data hasil kalibrasi. Untuk sumbu X di sini melambangkan kalibrator, yaitu data hasil dari 8 sampel dengan 3 kali pengulangan. Sedangkan untuk sumbu Y di sini yaitu untuk menandakan sensor, data sensor, yaitu data dari 8 sampel dengan 3 kali pengulangan. Diperoleh nilai regresinya yaitu Y sama dengan 1,0879X dikurang 1,141 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9712. Nah, nilai regresi ini akan kami gunakan untuk proses validasi dan proses uji kinerja, yaitu diperoleh yang akan kita masukkan ke dalam sintaks sensor, yaitu nilai X sama dengan Y. Y ini merupakan nilai dari sensornya, ditambah 1,141 dibagi 1,0879.
saya akan menjelaskan tentang proses validasi sensor kelangkasan tanah. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian yang mana dilakukan dengan cara yang sesuai dengan bahan prosedur, proses kegiatan, sistem, dan pertangkapan hingga bagaimana mekanisme suatu sensor itu berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan proses pengambilan data validasi yang kami ambil sama seperti proses kalibrasi, yaitu sensor sensor ditancap dan dicabut setiap 2 menit dengan menggunakan 8 taraf sampel dengan sebanyak 3 kali pengulangan. Data hasil tersebut kita ambil juga sedikit untuk proses pengopenan untuk diperoleh data kalibratornya. Validasi ini prosesnya sama dengan proses kalibrasi tadi, namun perbedaannya pada penggunaan sintaknya. Pada proses validasi ini kita menguji sintak dengan menggunakan rumus yang diperoleh dari kalibrasi tadi. Kita menguji bagaimana dengan menggunakan rumus tersebut apakah tervalidasi dengan nilai yang diperoleh. Kita menggunakan 8 taraf sampel dengan 3 kali pengulangan dari percobaan 1 dan percobaan 2, percobaan 3. Semuanya data percobaan tersebut dirata-ratakan, kemudian diperoleh nilainya. Dari data percobaan sensor 1, 2, 3 diperoleh rata-rata dari sampel pertama adalah 18,7. Sedangkan untuk data percobaan 1, 2, dan 3 dari kalibrator diperoleh rata-ratanya adalah 20,56. Nah, untuk data percobaan sensor 1, 2, dan 3 diperoleh rata-ratanya pada sampel terakhir yaitu 78,9%. Sedangkan untuk data percobaan 1, 2, dan 3 untuk kalibrator diperoleh rata-ratanya adalah 61,96. Berikut merupakan grafik dari proses validasi. Sama seperti kalibrasi tadi, sumbu X merupakan kalibrator dan sumbu Y adalah data dari sensor. Nah, kalibrator ini diperoleh dari nilai kalibrator ini diperoleh dengan 8 sampel dan 3 kali pengulangan. Sama sensor begitu pula dengan data 8 sampel 3 kali pengulangan dengan 8 taraf yang berbeda. Diperoleh nilai regresi yaitu Y sama dengan 0,8228 X plus 4,6651 dengan nilai R kuadrat 0,953. Nah, untuk nilai regresi dari validasi ini tidak digunakan dalam sintaks berikutnya. Nah, untuk sintaks uji kinerja kita menggunakan rumus dari kalibrasi. Sintaks validasi ini adalah menggunakan rumus dari kalibrasi yang nantinya kita gunakan juga untuk proses uji kinerja.
Oke, di sini saya akan menjelaskan program atau sintaks Arduino Uno yang kami gunakan untuk proses uji kinerja maupun kalibrasi pada sensor kelengasan tanah. Yang pertama ada libraries WRH yang di sini berfungsi untuk berkomunikasi dengan I2C atau yaitu perangkat-perangkat seperti sensor, microcontroller. Kemudian ada libraries Liquid Crystal I2C yaitu mendeklarasikan atau mengendalikan tampilan LCD menggunakan latar muka I2C. Kemudian ada libraries RTC Lib yaitu libraries ini bekerja pada jam waktu nyata, berfungsi untuk membaca atau mengatur tanggal dan waktu dari modul RTC. Kemudian ada libraries SPH yaitu berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat seperti kartu SD, sensor, dan tampilan. Kemudian ada libraries SD yaitu digunakan untuk membaca dan menulis data ke kartu memori. Kemudian ada libraries Arduino yaitu libraries ini digunakan untuk mencakup fungsi-fungsi yang telah digunakan dalam Arduino. Selanjutnya ada program chart T322 T32 yaitu di sini mendeklarasikan fungsi T sebagai array atau karakter dengan ukuran 32 array karakter yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah karakter. Kemudian ada di sini ada fungsi float kelembaban tanah dan float X kalibrasi yaitu mendeklarasikan kelembaban tanah dan X kalibrasi sebagai bilangan pecahan atau float. Lalu ada char day of the week yaitu mendeklarasikan setiap hari dalam satu minggu. Kemudian ada cost in cell sensor sama dengan A0 yaitu berarti kami menggunakan pin A0 pada Arduino untuk sensor kami. Selanjutnya ada begitu pula pada INT potensio sama dengan A1 berarti kami menggunakan pin A1 pada Arduino untuk potensio kami dan juga pin 5 pada Arduino untuk relay. Selanjutnya ada program Fight Setup. Fungsi ini, Fight Setup ini berdasarkan langkah program konfigurasi awal pada program Arduino kami. Yang pertama itu ada LCD init, itu menginisiasikan tampilan LCD. Tampilan LCD. Langkah ini untuk mempersiapkan tampilan LCD pada program. Pada void setup pada LCD, pada program LCD init dan sebagainya, ini berfungsi sebagai program awal untuk menampilkan tampilan LCD, yaitu pada menampilkan keterangan-keterangan yang kami berikan kepada sintak ini, yaitu ada tulisan teknik pertanian, kelembasan tanah, dan kelompok 7. Kemudian ada serial bikin 1600 itu menjalankan rangkaian atau sistem, yaitu pin mode relay pin sama dengan output. Ini ada pin mode potensio sama dengan input dan digital write relay pin high. Kemudian ada wire beacon yaitu serial pin untuk menandakan menginstal kartu SD yang akan ditampilkan pada serial monitor print. Nanti ada tulisan initializing SD card dan delaynya 1 detik. Nah, kemudian jika kartu SD ini rusak atau tidak bisa membaca, maka pada tampilan serial monitor akan tertulis initializing pilot pada serial monitor. Begitu pula pada RTC serial print, yaitu pada RTC pada serial monitor pada saat menginstal RTC ada tulisan initializing RTC.
Dan jika gagal berjalan, maka ada tulisan initializing failed atau penginstalan gagal. Selanjutnya ada program void loop pada Arduino, yaitu menjalankan proses pada sensor, yaitu pada float setting point value pada analog rate potentio. Nah, analog rate potentio ini merupakan hasil atau keluaran dari potensiometer yang berfungsi untuk menandakan setting point yang akan kami gunakan pada sensor kami. Ada float data analog, itu analog rate soil sensor merupakan keluaran pertama dari keluaran nilai dari sensor kelengasan tanah. Itu ada float kelembaban tanah, merupakan rumus asli dari sensor kelengasan tanah tersebut. Nah, pada awal kalibrasi tadi kami menggunakan float kelembaban tanah, yaitu 100 min data analog dibagi 1023 dikali 100. Nah, rumus ini yang kami gunakan untuk proses kalibrasi, yang menandakan tadi proses kalibrasi untuk mencari nilai yang kita gunakan untuk proses uji kinerja maupun validasi tadi. Nah, baru yang ini merupakan X kalibrasi. Nah, merupakan rumus yang kami peroleh dari proses kalibrasi tadi. Nah, rumus ini kami gunakan untuk proses validasi dan uji kinerja yang telah kami lakukan. Tadi sudah diperoleh nilai dan hasilnya, nilai dan data hasil tadi. Saja ada di sini ada keterangan pada sintaks, yaitu setting point potentiometer 1. Nah, situ dijelaskan pada sintak tertulis if setting point value lebih besar sama dengan 0, setting point value lebih kecil dari 100. Itu menandakan bahwa di rentang angka 0 sampai 100 pada keluaran nilai potensio itu berarti merupakan setting point 1 pada sensor kami, pada alat kami. Selanjutnya di setting point value 1, di setting point 1, if X kalibrasi atau keluaran nilai sensor itu lebih besar dari sama dengan 35, itu menandakan relay pin atau relay off, atau menandakan bahwa relay tersebut mati karena kondisi tanah tersebut jika di atas 35 berarti tanah tersebut basah. Nah, di sini juga ada else if, yaitu toleransi bahwa relay relay mati, yaitu di rentang angka 30 sampai 35. Itu bahwa menandakan bahwa tanah tersebut lembab, berarti berarti relay tersebut mati atau pompa itu mati. Nah, selanjutnya jika else if, nah baru kali ini nilai keluaran sensor atau X kalibrasi yaitu lebih kecil dari sama dengan 15, berarti relay tersebut hidup, menandakan bahwa tanah tersebut kering, berarti tanah tersebut membutuhkan air, berarti tanah tersebut kering dan membutuhkan air. Nah, pompa itu akan hidup selama rentang angka tersebut sudah mencapai di setting point, yaitu di toleransi tadi di antara angka 30 sampai 35. Jika di setting point 1 di bawah 15 tadi relaynya hidup dan pompa hidup, terus hidup sampai mencapai batas setting point yaitu 30. Berarti jika sudah mencapai batas setting point 30, berarti relay tersebut mati dan pompa tersebut mati. Begitu pula pada
setting point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang kami gunakan, mungkin yang membedakan hanya angka di setting point, serta batasan-batasan pompa itu hidup, kapan pompa itu hidup dan kapan pompa itu mati. Berikut setting point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya perjelas lagi pada setting point yang pertama tadi sudah kami jelaskan. Nah, saya kembali menjelaskan pada setting point 10. Nah, yang pertama itu jika keluaran nilai potensiometer itu lebih besar dari sama dengan 901 dan setting point value itu lebih kecil dari 1023. Nah, berarti di rentang angka 901 sampai 1023 merupakan setting point ke-10. Nah, setting point 10 ini batasan-batasannya yaitu pada jika nilai keluaran sensor lebih besar dari sama dengan 75, menandakan bahwa relay tersebut mati dan pompa tersebut mati dan menandakan tanah tersebut basah. Dan jika keluaran dari data sensor yaitu lebih kecil dari 55, berarti relay tersebut hidup dan menandakan tanah tersebut kering. Berarti jika di setting point 10 ini tanah kelembaban tanah berada di bawah 55, berarti tanah tersebut membutuhkan air hingga mencapai batasan yaitu di setting point yaitu 70, nantinya pompa tersebut akan mati dan tanah menjadi lembab atau basah. Nah, selanjutnya ada di void loop ini ada program RTC, yaitu menampilkan jam, hari, saat ini, yaitu date time now sampai dengan RTC now. Program RTC ini juga sama pada program-program yang lainnya, menampilkan jam pada waktu saat ini pada layar LCD monitor maupun serial monitor yang ada pada Arduino Uno ini. Selanjutnya ada program MMC, yaitu menuliskan data ke SD card, yaitu MMC ini berfungsi sebagai penyimpan data-data yang telah kami peroleh dari keluaran sensor, nantinya akan tersimpan di kartu SD maupun tertampilkan pada serial monitor. Nah, di sini juga ada tulisan my file print. Jika serial print error opening text, nah, itu menandakan jika kartu SD tersebut tidak bisa membaca atau rusak, maka di serial monitor akan tertampil tulisan error opening test. Itu menandakan bahwa terjadi kesalahan di kartu SD atau kerusakan di kartu SD sehingga kartu SD tersebut tidak dapat menyimpan data keluaran yang telah kami peroleh. Dan ada tulisan delay 2000. Mungkin itu sintaks yang kami gunakan pada proses kalibrasi dan pada proses uji kinerja.
sini saya akan menjelaskan hasil data yang diperoleh dari semua proses uji kinerja yang telah kami lakukan. Proses uji kinerja yang kami lakukan, kami menggunakan 10 setting point dengan menggunakan 8 taraf yang berbeda-beda dengan menggunakan waktu dengan satu taraf sebanyak 10 menit dengan total semua waktu yang kami gunakan untuk uji kinerja pada sensor kelengasan tanah ini sebanyak 800 menit atau kisaran 13,3 jam. Untuk pada setting point pertama kita menggunakan setting point 17,26 dengan delay alat yaitu 6 detik dengan keseluruhan yaitu delay alat yaitu sebesar 4.686 detik atau dijadikan menit sama dengan 78,1 menit. Jumlah data yang diperoleh pada setting point 1 sebesar 781 dengan nilai RWP diperoleh dengan rumus jumlah AON plus delay dibagi jumlah data diperoleh dengan RWP-nya 0,1 atau 0,1 menit atau dijadikan detik sama dengan 6,008 detik. Lalu keakurasian dari setting point 1 diperoleh dengan angka 99,9143%. Untuk nilai reliabilitasnya diperoleh dengan nilai 0,945557. Untuk setting point kedua diperoleh jumlah nyala pompa seluruhannya yaitu 3.372 detik jika dijadikan menit sama dengan 56,2 menit. Dengan delay alat sama dengan setting point 1 tadi yaitu 6 detik diperoleh RWP-nya sebesar 0,1000178 menit atau dijadikan detik sama dengan 6,01 detik. Dengan jumlah data yang diperoleh pada setting point 2 ini sebesar 562 data. Dengan setting point pada setting point 2 ini kita menggunakan 21,6% dengan tingkat keakuratan 99,741% dengan nilai reliabilitas dari setting point 2 ini sebesar 0,968177. Untuk setting point 3 diperoleh keseluruhan data diperoleh yaitu 680 data dengan nilai RWP-nya diperoleh 0,10015 menit atau 6,00882 detik. Dengan kita menggunakan setting point sebesar 31 untuk setting point 3 dengan nilai keakuratan 99,8633%. Dengan nilai reliabilitasnya pada setting point 3 ini sebesar 0,96086. Untuk nilai setting point 4 diperoleh keseluruhan data sebesar 694 data. Sama dengan setting point sebelum-sebelumnya, kita delay alat yaitu 6 detik dengan nilai RWP diperoleh sebesar 0,101 atau 6,008 detik. Dengan kita menggunakan nilai setting point 48,9 untuk setting point 4 ini dengan diperoleh nilai keakuratannya sebesar 99,9648% dengan nilai reliabilitas pada setting point 4 yaitu sebesar 0,96793.
Untuk setting point 5 diperoleh keseluruhan jumlah data yaitu 769 data dengan diperoleh nilai RWP sebesar 6,0078 detik dengan nilai setting point yang kita gunakan pada setting point 5 yaitu sebesar 50,9% dengan diperoleh nilai keakuratannya itu sebesar 99,9906 dengan nilai reabilitas yang kita peroleh pada setting point 5 yaitu sebesar 0,9462. Untuk setting point 6 diperoleh keseluruhan jumlah data yaitu 644 data dengan diperoleh nilai RWP sebesar 0,11001 menit atau 6,009 detik dan menggunakan nilai setting point 58,9 untuk setting point 6 ini dengan diperoleh nilai keakuratan yaitu sebesar 99,93%. Dengan nilai reabilitas pada setting point 6 ini diperoleh nilai yaitu 0,966935. Untuk setting point 7 yaitu diperoleh keseluruhan data yaitu sebesar 670 data dengan diperoleh nilai RWP yaitu 0,10015 menit atau 6,00896 detik dengan menggunakan nilai setting point 63%. Pada setting point 7 ini diperoleh nilai keakuratan yaitu 99,8878% dengan nilai reabilitas pada setting point 7 ini diperoleh dengan angka 0,96085. Untuk setting point 8 keseluruhan data diperoleh 411 data dengan tingkat nilai RWP yaitu diperoleh 0,10024 menit atau dalam detik 6,0146 detik. Untuk setting point yang kita gunakan pada setting point 8 ini yaitu 62,5% dengan diperoleh tingkat keakuratan pada setting point 8 yaitu 99,98%. Dengan nilai reabilitas yang diperoleh pada setting point 8 ini yaitu sebesar 0,958829. Untuk setting point 9 diperoleh keseluruhan datanya yaitu 557 data dengan nilai RWP diperoleh 0,10018 menit atau dalam detik yaitu 6,01077 detik. Dengan nilai setting point yang kita gunakan pada setting point 9 yaitu 64% dan nilai keakuratan yang diperoleh yaitu 99,96428% dan nilai reabilitas sebesar 0,9631. Pada setting point 10 diperoleh keseluruhan nilai data yaitu 578 data. Sama dengan keseluruhan setting point yang telah saya jelaskan tadi, kita menggunakan delay alat sebesar 6 detik dengan diperoleh nilai RWP sebesar 0,10017 menit atau dalam detik 6,01038 detik. Dan setting point yang kita gunakan pada setting point 10 itu sebesar 65,65% dan diperoleh tingkat keakurasian pada setting point 10 yaitu sebesar 99,90% dengan nilai RWP dengan nilai reabilitas yang diperoleh pada setting point 10 ini yaitu 0,98113. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan stabilitas yang diperoleh pada selama uji kinerja sensor kelengasan tanah ini. Untuk stabilitas
Ini merupakan data yang diperoleh dari semua setting point yang telah kita kerjakan, dari dimulai dari menit pertama hingga menit 80 hingga ke menit ke 810, yaitu di jam ke 13 jam selama pengoperasian proses uji kinerja alat sensor kelengasan tanah ini. Ini merupakan grafik dari stabilitas setting point 1 sampai setting point 10 dari sensor kelengasan tanah. Dari sumbu X ini, sumbu X merupakan dari keterangan waktu menit. Nah, untuk sumbu Y ini merupakan keterangan hasil keluaran sensor. Bisa kita lihat dari keterangan untuk grafik ini kita menggunakan 3 data, yaitu ada sensor, keluaran sensor, setting point, dan keluaran dan kalibrator. Dari keterangan tersebut, kita menggunakan tiga data tersebut untuk keseluruhan setting point. Dari setting point 1 hingga setting point 10. Dan diperoleh grafiknya seperti berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RWP. RWP yang diperoleh pada keseluruhan data, yaitu dari setting point 1 sampai setting point 10, diperoleh RWP-nya rata-rata sebesar 6,009765. Berikut merupakan grafik dari rata-rata RWP dari setting point 1 hingga setting point 10. Selanjutnya yaitu keakurasian dari sensor kami, yaitu dari setting point 1 setting point 10. Di sini ada tabel, yaitu penjelasannya itu pada taraf 17,3, pada setting point 17,3, yaitu pada sintaks atau pada alat kita gunakan pada nilai 15% untuk batas nyala pompa dan batas mati pompa yaitu 30%. Untuk setting point kedua yaitu dengan nilai 21,6, batas nyala pompanya 20% dan batas mati pompa 35. Begitu pula selanjutnya yaitu pada setting point 10 kita menggunakan nilai setting point 64 dengan batas nyala pompa yaitu 55 dengan batas mati pompa 70%. Berikut diperoleh data nilai keakurasian. Untuk setting point 1 hingga setting point 10 diperoleh nilai keakurasian paling tinggi didapatkan pada nilai setting point ke setting point kelima dengan nilai 99,9995%, dengan keakurasian paling kecil diperoleh pada setting point ke setting point kedua yaitu dengan nilai 99,725%. Yang diperoleh rata-rata keakurasian pada sensor kami yaitu dari setting point 1 hingga setting point 10 diperoleh rata-ratanya sebesar 99,999%. Berikut merupakan grafik dari ketingkat keakurasian dari sensor kami. Selanjutnya yaitu rehabilitas. Rehabilitas yang diperoleh pada alat kami yaitu dari setting point proses uji kinerja dari setting point 1 hingga setting point 10 diperoleh nilai rehabilitasnya seperti ini dan rata-ratanya
Diperoleh rata-rata rehabilitas dari alat kami dari setting point 1 hingga setting point 10 yaitu sebesar 0,96190. Berikut merupakan grafik dari rehabilitas dari sensor kami. Untuk nilai rehabilitas dari keseluruhan, kita menggunakan data dari setting point 1 hingga setting point 10, diperoleh nilai rehabilitasnya sebesar 1,095 untuk keseluruhan data dari setting point 1 hingga setting point 10. Berikut kesimpulan yang telah kami simpulkan dan saran yang telah kami sarankan, dan inilah penutup dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video hasil dari kerja kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.